Halo sobat semua, selamat datang kembali bersama saya Michael. Sebuah film yang berlatar belakang di daerah Skotlandia akan saya angkat kali ini. Niat dua orang sahabat kental untuk berburu harus berakhir mengenaskan setelah sebuah tragedi di mana tanpa sengaja seorang dari mereka menembaki seorang anak kecil warga penduduk sekitar. Lalu apa yang akan diperbuat warga kepada mereka? Sebelum ke alur ceritanya, seperti biasa mohon bantu di subscribe channel saya ini setelah kalian menonton alur keseluruhannya. Oke sobat, inilah dia alur cerita dari film yang dirilis Netflix pada tahun 2018 yang berjudul Film ini dimulai dengan scene Marcus menjemput sahabat lamanya Fawn untuk pergi berburu ke sebuah daerah di dataran tinggi Skotlandia. Meski tak mahir, Fawn pamit pada tunangannya yang diketahui sedang hamil. Kedua sahabat kental ini terlihat sangat bahagia bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Mereka pun sampai pada sebuah penginapan yang sudah di-booking sebelumnya. Saat malam menjelang, keduanya bergegas mencari bar kecil yang ada di desa itu. Daerah itu tampak sunyi. Di tempat itu mereka berkenalan dengan Logan, seorang tokoh masyarakat di daerah itu. Logan terlihat menyambut ramah niat mereka untuk berburu di daerah tersebut. Frank, seorang pengunjung bar, memperingatkan agar Marcus dan Fawn dapat menjaga sikap, terlebih saat melihat keduanya mulai dekat dengan Kara dan Iona. Paginya, Marcus membangunkan Fawn dan keduanya segera meluncur ke lokasi untuk berburu di sekitar Ravensvale Road. Sialnya Fawn yang nyawanya terlihat belum mengumpul semua, lupa membawa pelurunya. Otomatis senjatanya tidak bisa digunakan. Marcus pun lalu meminjamkan senjatanya. Selanjutnya keduanya mulai menjelajahi hutan. Seekor rusa terpantau oleh Fawn. Mereka lalu mengambil posisi untuk menembak. Marcus mempersilahkan Fawn untuk menembak karena dia yang pertama kali melihat rusa tersebut, dan itu artinya rusa itu miliknya. Fawn mulai mengambil posisi untuk membidik. Namun efek whisky semalam sepertinya masih mengganggu konsentrasinya. Marcus memberinya aba-aba untuk menembak. Dan tragedi itu dimulailah dari sini. Tembakan Fawn yang diarahkan pada rusa tersebut justru mengenai seorang anak kecil yang tiba-tiba terlihat berada di belakang si rusa. Anak itu tewas seketika setelah peluru menembus kepalanya. Syok, takut, kebingungan, entah apa yang dirasakan Fawn dan Marcus mendapati kenyataan yang ada di depannya. Tak berapa lama, ayah anak itu memanggil dan menemukan Sammy, anaknya itu sudah menjadi mayat. Fawn hanya terpaku memandang sang ayah memeluk dan menangisi tubuh anaknya. Setelahnya orang itu mengambil senjata dan menodongkannya pada Fawn yang masih berdiri di situ seperti orang linglung. Tapi tiba-tiba sebuah tembakan dari Marcus merobohkan orang itu demi menyelamatkan sahabatnya Fawn. Dengan cepat, Marcus menyembunyikan mayat ayah dan anak itu, lalu keduanya lari pergi dari tempat itu. Keduanya lalu menuju ke daerah yang berlawanan arah. Mereka ke Drumrein dan Marcus berharap di sana ada yang melihat mereka sedang berburu di situ, agar supaya jejak mereka terpantau ada di tempat itu. Fawn bermaksud untuk melaporkan hal itu pada polisi karena itu sebuah ketidaksengajaan, artinya adalah kecelakaan. Namun Marcus menolak. Dia khawatir polisi tidak akan mempercayai ucapan mereka, mengingat Fawn yang masih dikuasai alkohol. Baginya mereka akan dipenjara karena pembunuhan, dan itu tidak baik bagi Fawn yang akan segera mempunyai anak. Fawn akhirnya menuruti Marcus. Mereka berencana kembali malam hari untuk menguburkan bapak dan anak itu. Saat di hotel, Marcus meminta Fawn bersikap sewajarnya. Karenanya mereka lalu pergi ke restoran untuk mencari makanan dan membaur dengan penduduk di situ. Kehadiran Kara dan Iona diabaikan kedua orang yang sedang bermasalah ini. Di resto, mereka kembali bertemu Logan, dan bahkan dia mentraktir keduanya.
Pikiran yang berkecamuk dan makanan asing yang ditawarkan membuat Vaughn mual. Markus sedikit resah melihat sikap Vaughn yang selalu tegang dan kaku. Takut ketahuan. Logan menyambut ramah setiap pengunjung yang datang di desa mereka, karena hal itu baginya dapat membantu perekonomian desa tersebut yang sedang sulit. Tentu saja Logan menanyakan tentang hasil buruan mereka hari itu. Namun Markus menjelaskan mereka gagal total. Ketika malam sudah sangat larut, Vaughn dan Markus kembali ke lokasi hendak menguburkan ayah dan anak itu. Tak lupa Markus mencari kedua peluru yang menewaskan kedua korban agar mereka tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan sebuah peluru yang masih bersarang di kepala Sammy, si anak, dengan sadis dibedahnya. Vaughn yang berusaha mencegah tidak dapat berbuat banyak. Selanjutnya, mereka kembali ke hotel sebelum fajar menyingsing dan berencana kembali ke kota pagi itu juga. Sial bagi Markus, dia ketiduran hingga matahari sudah cukup tinggi. Vaughn membangunkannya dan buru-buru berkemas. Tapi niat mereka untuk kabur dari daerah itu terhalang karena mobil mereka digembosi Brian. Brian mengamuk karena Kara mengadu padanya sudah ditiduri Markus dan mencekokinya dengan kokain. Masalah baru muncul. Vaughn hanya bisa menahan napas panjang sementara Markus tetap berusaha tenang. Wanita pembawa masalah, itulah sebagian warga menilai sosok Kara. Beruntung Logan melerainya dan menyuruh yang lain menderek mobil tamu mereka itu dan membantu mengganti ban mobilnya. Logan sepertinya mengerti bahwa Kara hanya terlalu mengada-ngada saja. Niat mereka untuk kembali ke kota harus tertunda karena jeepnya dipastikan akan selesai pada besok harinya. Keduanya lalu menuju kafe dan minum kopi di sana ditemani Al. Di tempat itu lagi-lagi Brian meneror Markus. Tapi dia berusaha untuk tetap mengalah. Sesudahnya, Yona duduk menghampiri Vaughn dan ngobrol di situ. Bersamaan itu pula, terungkap ternyata sosok ayah dan anak yang menjadi korban mereka adalah kerabatnya Logan, bukan pendatang yang dipikir Markus sebelumnya. Dan Logan sedang berusaha mencari keduanya yang tak kunjung pulang. Kepanikan dan keresahan Markus dan Vaughn mengetahui hal itu berusaha disimpan terus. Kedua sahabat ini sedang dalam masalah yang sangat berat. Saat malam menjelang, Markus dan Vaughn hanya mengurung diri di kamar, dan seorang warga memanggil keduanya untuk merayakan festival Alban Eiler bersama yang lain. Penduduk di situ menyalakan banyak api unggun, makan dan minum bersama di luar rumah. Logan yang juga ada di situ memanggil keduanya dan memintanya untuk membantu mereka mencari kedua kerabatnya yang belum ditemukan. Tak bisa menolak, mereka pun akhirnya turut serta dalam pencarian. Logan membaginya dalam 3 grup dan mengembalikan jeep keduanya yang ternyata sudah selesai. Pencarian pun dimulai, bahkan seekor anjing pelacak dikerahkan. Mereka menelusuri hutan sambil berteriak-teriak memanggil nama keduanya, Sammy dan Callum. Beberapa saat mencari, anjing pelacak akhirnya menemukan lokasi keduanya dikubur. Seperti mau kiamat rasanya perasaan yang dirasakan kedua sahabat ini, terlebih saat melihat mereka mulai menggali tanah di situ. Markus selalu menyuruh Vaughn untuk kabur. Mayat Callum dan Sammy akhirnya ditemukan. Logan dan yang lain tampak terpukul melihat kondisi ayah dan anak itu. Brian adalah orang yang paling pertama menyadari bahwa Markus dan Vaughn telah kabur. Mereka lantas langsung mengejarnya. Mobil Markus ditembaki Brian berkali-kali, dan sebuah tembakannya sukses membuat mobil itu bocor hingga bensinnya habis terbuang. Mereka berdua lantas berlari masuk ke dalam hutan. Mendapati mobil buruannya mogok, Brian dan kawan-kawan melepas anjing pelacak untuk mengejar Markus dan Vaughn. Pastinya anjing tersebut berhasil mengejar mereka dan menggigit kaki Vaughn. Markus kembali menyelamatkan Vaughn dengan menusuk anjing tersebut. Vaughn yang sudah tak berdaya karena luka di kakinya merelakan Markus untuk pergi menyelamatkan dirinya. Dia pun tertangkap dan menjadi bulan-bulanan mereka. Logan menyuruh mereka membawanya ke peternakan untuk diinterogasi, sementara yang lain terus mengejar Markus.
Dengan wajah yang babak belur, Vaughn menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Logan menyayangkan kenapa mereka merahasiakan hal tersebut. Logan yang pada dasarnya adalah orang baik terlihat ikhlas dengan kejadian yang menimpa kerabatnya, namun tidak dengan Brian yang memang arogan. Dia berniat membunuh Vaughn, tapi Logan mencegahnya karena dia tidak ingin desa mereka menjadi lebih terpuruk setelah berurusan dengan polisi. Brian awalnya memaksa, namun perhatiannya teralihkan setelah ada yang mengabarkan bahwa mereka berhasil menangkap Marcus. Saat fajar terlihat mulai menyingsing, terlihat Logan dan Brian telah mencapai sebuah kesepakatan. Mereka memberikan sebuah pilihan yang sangat berat bagi Vaughn. Logan berjanji akan membebaskannya asalkan dia menembak mati Marcus, sahabatnya sendiri. Jika tidak, mereka akan siap menembak mereka berdua. Sebuah pilihan yang sangat sulit. Marcus terikat dengan wajah yang sangat memelas dan Vaughn sungguh tidak tega melihatnya. Berulang-ulang kali dia memohon agar tidak memaksanya melakukan hal yang gila itu. Dan pada akhirnya, Logan pun luluh juga. Dia tidak tega dengan situasi yang dialami kedua sahabat itu. Logan dan yang lain meninggalkan tempat tersebut, tapi tidak dengan Brian. Dia terus mengintimidasi Vaughn untuk menembak Marcus. Mendapat tekanan yang hebat, akhirnya Vaughn menembak mati Marcus. Setelahnya mereka semua meninggalkan peternakan itu. Vaughn pun dibiarkan kembali pada istrinya dengan sebuah kesepakatan agar urusan itu tidak ribet dengan pihak kepolisian. Dan seperti orang yang kehilangan jiwanya, dia menyetujuinya. Vaughn pun dapat kembali melanjutkan kehidupannya dengan sebuah pengalaman hidup pahit yang gelap yang terus akan disimpannya. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia nonton alur ceritanya hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan dukungannya dengan subscribe channel saya ini ya. Sampai ketemu lagi pada alur cerita yang lain dan salam sukses selalu.